Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabarnya? Sehat semua kan? Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku, bangsa, dan agama. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apakah semuanya masuk? Alhamdulillah kalau masuk semua. Oke, baiklah, duduk di tempatnya masing-masing. Hari ini Ibu akan membuat kelompok sesuai dengan urutan absen ya. Baiklah, tadi Ibu sudah membagikan kelompoknya ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu suku bangsa di Indonesia. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu. Makna dari semboyan ini adalah walaupun penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan budaya, semua penduduk Indonesia bisa hidup rukun berdampingan. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab keragaman masyarakat. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam latar belakang budaya, suku bangsa, dan agama. Nah, ada 5 faktor yang menyebabkan hal itu, yaitu pertama ada letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra. Yang pertama ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan benua, yaitu ada benua Asia dan benua Australia yang menjadikan Indonesia lokasi strategis. Letak strategis ini menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah jalur perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara singgah di Indonesia. Selama singgah di Indonesia, para pedagang dari berbagai negara ini menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negara mereka. Selanjutnya ada kondisi negara kepulauan. Kondisi Indonesia secara geografi merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau. Banyaknya pulau menyebabkan penduduk yang menempati pulau tersebut tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Ini menyebabkan adanya banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya ada perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari beberapa pulau atau banyaknya pulau menyebabkan kondisi alam yang beragam di tiap wilayah. Selain banyak pulau yang dikelilingi lautan, wilayah Indonesia juga banyak dilalui jalur pegunungan. Ini menyebabkan perbedaan cara hidup antara masyarakat yang tinggal di dekat laut dan masyarakat yang hidup di pegunungan. Mulai dari cara berpakaian, makanan, dan mata pencarian akan berbeda sesuai dengan kondisi alam. Selanjutnya ada keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan akses transportasi dan komunikasi mempengaruhi cara hidup masyarakat. Contohnya, masyarakat di kota lebih banyak menggunakan alat transportasi dan komunikasi modern dibandingkan masyarakat yang di desa yang akses transportasi dan komunikasinya terbatas. Dan yang terakhir ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat tersebut terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan biasanya mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Oke, baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya, kalian amati video yang Ibu berikan ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan budaya, pembelajaran ketiga kelas 4 semester 2, muatan PKN. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari keragaman mulai dari suku, agama, sosial, dan budaya.
Keragaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan, seperti semboyan negara kita yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Nah, salah satu sikap yang dapat kita kembangkan untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Dapatkah kalian menyebutkan kerjasama yang telah kalian lakukan, baik itu di rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat? Nah, kerjasama di rumah dapat kalian lakukan dengan anggota keluarga seperti membersihkan halaman rumah dan belajar bersama anggota keluarga. Lalu, bagaimanakah contoh kerjasama di lingkungan sekolah? Nah, membersihkan lingkungan sekolah adalah salah satu contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Ketika kalian melaksanakan piket kelas, berarti kalian juga menerapkan kerjasama di sekolah. Bentuk kerjasama lain yang dapat kalian lakukan di lingkungan sekolah yaitu ketika kalian melakukan diskusi kelompok. Nah, anak-anak, selain ketiga contoh tadi, kerjasama di sekolah juga bisa kalian wujudkan ketika kalian bekerja sama membantu teman yang sedang terkena musibah. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui contoh dari kerjasama yang dapat dilakukan di rumah maupun di lingkungan sekolah, tentunya kalian juga perlu mengetahui bagaimana contoh kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya dalam bekerja sama. Ayo anak-anak, coba kalian sebutkan contoh-contoh dari kerjasama yang dapat kalian lakukan di lingkungan masyarakat. Nah, contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam lingkungan masyarakat yang pertama adalah ronda. Ronda dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Biasanya, ronda dilaksanakan pada malam hari oleh kaum laki-laki secara bergiliran. Contoh yang kedua yaitu kerja bakti. Kerja bakti artinya bekerja sama tanpa mengharapkan imbalan untuk kepentingan bersama. Kegiatan yang dapat dilakukan dengan kerja bakti misalnya membersihkan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu gotong royong. Contoh kegiatan yang dilakukan dengan gotong royong antara lain memperbaiki jalan, membangun fasilitas umum, dan membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, anak-anak, ternyata kerjasama itu memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yang pertama, membantu pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Kemudian, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, terciptanya kehidupan yang tentram dan damai. Baik anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Nah, itu tadi video yang sudah kalian amati. Setelah itu, Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Yang pertama, tugasnya itu identifikasikan keragaman suku bangsa sosial dan budaya yang ada di Indonesia, serta jelaskan keragaman tersebut secara kelompok. Yang kedua, laporkan hasil diskusinya. Yang ketiga, identifikasikan keragaman suku bangsa sosial dan budaya yang ada di lingkungan sekitar kalian. Baiklah, jika tugas yang Ibu berikan tadi dikerjakan di rumah ya, bersama kelompoknya. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.